Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Renaldi Nicholas Fambrene dengan NIM 2014-2010-06 dari kelas A1 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi proyek tugas UAS dari mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih Haryanto, Escape Nurse MMR. Penjelasan tentang berpikir kritis dalam keperawatan. Langsung saja, definisi dari berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang berjalan secara berkesinambungan melalui interaksi dari suatu rangkaian pikiran dan persepsi. Sedangkan berhubungan kritis merupakan konsep dasar yang terdiri dari konsep berpikir berhubungan dengan proses dan krisis itu sendiri sebagai sudut pandang. Selain itu juga membahas tentang komponen berpikir kritis dalam keperawatan yang di dalamnya dipelajari karakteristik, sikap dan standar berpikir kritis, analisis, pertanyaan kritis, pengambilan keputusan, dan kreativitas dalam berpikir kritis. Menurut para ahli, berpikir kritis adalah suatu proses di mana seorang atau individu dituntut untuk mengintervensikan atau mengevaluasi informasi untuk membuat sebuah penilaian atau keputusan berdasarkan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Menurut Bahneman 1988, berpikir kritis adalah pengujian secara rasional terhadap ide-ide, kesimpulan, pendapat, prinsip, pemikiran masalah, kepercayaan, dan tindakan. Menurut Strader 1992, berpikir kritis adalah suatu proses pengujian yang menitik beratkan pendapat atau fakta yang mutakhir dan mengintervensikan serta mengevaluasikan pendapat-pendapat tersebut untuk mendapatkan suatu kesimpulan tentang adanya perspektif pandangan baru. Penerapan berpikir kritis dalam keperawatan. Ada 4 hal pokok penerapan berpikir kritis dalam keperawatan, yaitu 1. Penggunaan bahasa dalam keperawatan. Berpikir kritis adalah kemampuan menggunakan bahasa secara reflektif. Yang kedua, argumentasi dalam keperawatan. Sehari-hari, perawat dihadapkan pada situasi yang harus berargumentasi untuk menemukan, menjelaskan kebenaran, mengklarifikasi isu, memberikan penjelasan, mempertahankan terhadap suatu tuntutan atau tuduhan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam keperawatan sehari-hari. Perawat harus mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, penerapan proses keperawatan. Penerapan berpikir kritis pada setiap langkah proses keperawatan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengkajian. Yang kedua, perumusan diagnosa keperawatan. Yang ketiga, perencanaan keperawatan. Yang keempat, pelaksanaan keperawatan. Yang kelima, evaluasi keperawatan. Baiklah, pada saat ini kita masuk ke fungsi berpikir kritis dalam keperawatan. Berikut ini merupakan fungsi atau manfaat berpikir kritis dalam keperawatan. Yang pertama, penggunaan proses berpikir kritis dalam aktivitas keperawatan sehari-hari. Yang kedua, membedakan sejumlah penggunaan dan isu-isu dalam keperawatan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan merumuskan masalah keperawatan. Yang keempat, menganalisis pengertian hubungan dari masing-masing indikasi, penyebab, tujuan, dan serta tingkat hubungan. Yang kelima, menganalisis argumen dan isu-isu dalam kesimpulan dan tindakan yang dilakukan. Yang keenam,
menguji asumsi-asumsi yang berkembang dalam keperawatan. Yang ketujuh, melaporkan data dan petunjuk-petunjuk yang akurat dalam keperawatan. Yang ke-8, membuat dan mengecek dasar analisis dan validasi data keperawatan. Yang ke-9, merumuskan dan menjelaskan keyakinan tentang aktivitas keperawatan. Yang ke-10, memberikan alasan-alasan yang relevan terhadap keyakinan dan kesimpulan yang dilakukan. Yang ke-11, merumuskan dan menjelaskan nilai-nilai keputusan dalam keperawatan. Yang ke-12, mencari alasan-alasan kriteria, prinsip-prinsip, dan aktivitas nilai-nilai keputusan. Dan yang ke-13, mengevaluasi penampilan kinerja perawat dan kesimpulan asuhan keperawatan. Baiklah, saat ini kita masuk ke dalam proses pengambilan keputusan berpikir kritis dalam keperawatan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan tidak terjadi secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sembrono, tapi harus berdasarkan pada sistematika tertentu, yaitu sistematikanya yang pertama, tersedianya sumber-sumber untuk melaksanakan keputusan yang akan diambil. Lalu, kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. Kemudian, falsafah yang dianut organisasi. Selanjutnya, situasi lingkungan internal dan eksternal yang akan memengaruhi administrasi dan manajemen di dalam organisasi. Yang kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, masalah harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, pemecahan masalah harus didasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul dengan sistematis. Yang kelima, keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang telah dianalisa secara matang. Sekian dari saya tentang berpikir kritis dalam keperawatan. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya tutup video ini, saya ingin memberitakan kabar baik buat teman-teman sekalian yang mau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi atau sedang mencari tempat kuliah, bahwa Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI sekarang sudah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru pada tahun ini. Kampus Universitas Pembangunan Indonesia memiliki 6 fakultas, di antaranya adalah 1. Fakultas Keperawatan, 2. Fakultas Pertanian, 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4. Fakultas Hukum, 5. Fakultas Teknik, 6. Fakultas Sastra. Jika teman-teman memilih Fakultas Keperawatan nih, UNPI adalah kampus yang tepat, karena Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia baru saja mendapat akreditasi B. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, silakan hubungi kontak person atau melalui via link yang tertera di brosur yang nanti saya bagikan di akhir video. Ayo join bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia.